Coronavirus atau virus corona merupakan sebuah penyakit menular yang pertama kali muncul pada tahun 2019, itu artinya sudah 4 tahun yang lalu. Namun siapa sangka bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan dampak dan juga pengaruh yang luar biasa terhadap seluruh kehidupan manusia di dunia. Seluruh pemerintah yang ada di dunia berlomba-lomba memberikan solusi kepada masyarakatnya, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat berusaha keras menekan penyebaran pandemi COVID-19 dengan menggunakan istilah 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Hingga berada pada fase sekarang, yaitu fase pasca pandemi, di mana penerapan 3M ternyata masih dilakukan oleh beberapa masyarakat meskipun persentasenya terbilang jauh lebih rendah. Dan hal inilah yang membuat saya tertarik untuk mengambil judul keberlanjutan penerapan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, dan pengaruhnya terhadap komunikasi interpersonal. Namun, sebelum kita jauh lebih dalam membahas materi ini, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Modena Zahra dengan NPM 2273201056, kelas Psikologi A, Universitas Muhammadiyah Lampung. Tak bisa dipungkiri bahwa penerapan 3M ini merupakan solusi yang baik yang telah dicetuskan oleh pemerintah guna menekan penyebaran virus corona yang telah menyebar di masyarakat pada masa pandemi. Sampai pada saat sekarang, yaitu fase pasca pandemi, penerapan yang dilakukan oleh beberapa orang, terkhusus tentang penerapan 3M ini, merupakan sesuatu langkah yang juga baik sebagai tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang serupa. Selayaknya seorang manusia di mana ada kelebihan juga pasti ada kekurangan. Nah, penerapan dari 3M ini memiliki pengaruh terhadap banyak hal. Salah satu dan yang paling khusus kita akan bahas pada sesi ini adalah terkait pengaruhnya terhadap komunikasi interpersonal. Seperti apakah sebenarnya pengaruh dari penerapan 3M yang masih dilakukan oleh banyak orang ini terhadap komunikasi interpersonalnya, dan juga kita akan bahas terkait apa sih sebenarnya penyebab dari orang-orang ini kekeh terhadap penerapan ini meski pada fase sekarang, yaitu fase pasca pandemi. Baik, untuk menuntaskan materi kita ini, kita akan membagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, kita akan menjelaskan definisi dari masing-masing variabel di judul, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, serta juga definisi dari komunikasi interpersonal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait pengaruh dari penerapan 3M ini terhadap komunikasi interpersonal pasca pandemi. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang menjaga jarak. Apa sih menjaga jarak itu? Nah, menjaga jarak atau physical distancing merupakan pembatasan jarak fisik manusia, yang mana hal ini mulanya sangat sulit untuk dilakukan karena kebiasaan bahwa kalau misalnya mau bersalaman, ya kita bersalaman menggunakan tangan. Ini merupakan suatu tantangan yang cukup sulit bagi masyarakat Indonesia mulanya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 juga mengatur tentang rentan kendali jarak di Indonesia. Yang kedua, memakai masker merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk melindungi, mencegah, mengurangi dampak negatif dari partikel polusi atau kuman udara yang bisa menyebabkan masalah kesehatan. Yang mana virus corona ini merupakan suatu virus yang bisa menyebar melalui udara, jadi diperlukanlah aktivitas memakai masker. Dan yang terakhir itu tentang mencuci tangan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, cuci tangan didefinisikan sebagai tindakan atau prosedur membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan udara yang mengalir atau menggosok tangan dengan antiseptik atau yang berbasis alkohol, yang mana sederhananya bahwa mencuci tangan ini merupakan suatu aktivitas di mana kita menggosok-gosokkan tangan kita, kemudian memberinya sabun atau antiseptik yang memang tujuannya untuk menghilangkan kuman yang ada di tangan, dan kemudian dibasuh menggunakan air bersih. Yang terakhir, kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Nah, jadi pengertian dari komunikasi interpersonal ini sebenarnya banyak, dan 2 ahli diantaranya itu menurut Begito, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antar 2 orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Nah, sedangkan menurut Deddy Mulyana,
Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan peserta menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Sederhananya, komunikasi interpersonal merupakan suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana ada yang namanya penerima dan juga ada yang namanya pengirim pesan. Dan ini adalah model komunikasi sirkular dari Gilbert, di mana proses komunikasi itu melibatkan suatu proses yang berkesinambungan, di mana pengirim pesan akan memberikan atau menyampaikan informasi melalui media, kemudian pesan yang tersampaikan di media ini akan diterima oleh penerima pesan. Nah, penerima pesan ini akan mencoba menginterpretasikan dan juga memahami atas informasi yang dikirim oleh pengirim pesan. Dan kemudian setelah memahami, ia akan memberikan respon balik melalui media kembali dan kemudian akan diterima oleh pengirim semula, dan di mana hal ini terjadi secara berkali-kali dan juga berulang dan juga saling bertukar peran sebagai penerima pesan. Nah, akhirnya kita sampai pada sesi kedua, di mana kita akan membahas terkait apa saja sih pengaruh dari penerapan 3M ini terhadap komunikasi interpersonal pasca pandemi. Nah, ini merupakan suatu ilustrasi yang coba saya gambarkan untuk teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud. Yang pertama itu, ini adalah sesuatu atau aktivitas yang biasa terjadi kepada masyarakat ketika pra-pandemi atau sebelum pandemi, di mana kita bisa bercengkrama dengan orang lain tanpa ada kekhawatiran, yang mana ini disebut sebagai direct communication. Nah, kemudian kita beralih pada masa pandemi. Masa pandemi ini karena ada aturan untuk menjaga jarak, tentu banyak sekali masyarakat itu beralih menggunakan media, di mana yang biasa digunakan itu merupakan media telepon atau smartphone, yang mana hal ini menyebabkan peralihan antara yang sebelumnya direct communication menjadi indirect communication atau menggunakan media dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, hingga pada fase sekarang, yaitu pasca pandemi, di mana beberapa orang merasa canggung atau awkward ketika bertemu dengan orang yang mungkin selalu berkomunikasi dengannya secara online. Selanjutnya itu perilaku memakai masker. Nah, sebenarnya memakai masker ini tuh memiliki keuntungan tersendiri, terkhusus untuk orang-orang yang memang memiliki kepribadian yang introvert. Nah, menurut orang-orang yang introvert, menggunakan masker merupakan suatu hal yang menguntungkan karena bisa membuat mereka merasa percaya diri. Seperti ini. Jadi ketika berbicara dengan seorang dengan kepribadian introvert itu pasti akan jauh lebih pede, karena ketika berbicara itu masker menutupi sebagian dari wajah mereka. Namun, di beberapa kesempatan, hal yang tidak baik dari penggunaan masker itu kita ketahui bahwa sebenarnya ekspresi wajah itu memiliki peran utama dalam memfasilitasi komunikasi antar pribadi yang menyampaikan pesan dan pemahaman yang dimaksud oleh pengirim pesan. Nah, tak ayal bahwa ketika penggunaan masker ini sangat intens digunakan, beberapa orang kesulitan memahami, mungkin karena keredam suaranya karena pengirim menggunakan masker. Kemudian perilaku yang terjadi ketika pandemi itu berakhir itu salah satunya adalah enggan membuka masker. Hal ini balik lagi pada sebelumnya, bahwa orang-orang dengan kepribadian introvert itu tuh memang paling enggan untuk melepaskan maskernya ketika pandemi telah berakhir. Dan yang terakhir tentang mencuci tangan. Bisa dibilang bahwa mencuci tangan ini merupakan sesuatu hal yang sangat positif dan juga merupakan salah satu dampak yang sangat berpengaruh sampai saat ini, dimana dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu, masyarakat juga jauh lebih aware terhadap kebersihan sehingga rajin sekali untuk mencuci tangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah, assalamualaikum.